Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bikin kue sus kering dong bun, Masya Allah, yang request kue ini banyak banget guys. Dan ini sudah dari 4 tahun yang lalu ya. Oke, ini dia guys, sus kering keju mini, super kering. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, yang ini enak banget dan bikin nagih ya. Pastinya bikinnya itu juga mudah karena tanpa mixer, tanpa baking powder, dan anti gagal. Oh wow, amazing. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, tuangkan 120 ml air, 1/4 sendok teh garam halus, 60 gram margarin atau mentega. Masak dengan menggunakan api sedang hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian masukkan 70 gram tepung terigu protein sedang. Aduk cepat. Setelah itu, nyalakan kembali api kompor. Masak dengan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk hingga adonan kalis. Durasinya itu cukup sekitar 2-3 menit saja. Setelah kalis begini, segera matikan api kompor. Kemudian pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Dan diamkan hingga adonan agak dingin. Setelah agak dingin, tambahkan 30 gram keju cheddar atau bisa diganti dengan keju edam yang sudah diparut halus seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Terakhir, masukkan 2 butir telur secara bertahap. Tapi ini malah terlanjur saya masukkan sekaligus ya guys, but it's okay. Yang terpenting aduk-aduk hingga adonannya itu benar-benar menyatu dan tercampur rata. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya siapkan sepuit bentuk kerang dan saya punyanya malah yang seperti ini guys. Oke, seadanya saja ya. Tempatkan sepuit ke dalam piping bag seperti ini agar lebih mudah. Masukkan ke dalam gelas atau wadah tinggi seperti ini. Kemudian masukkan adonan sus. Nah, dengan begini dijamin adonannya itu tidak belepotan. Oke. Sisihkan. Siapkan loyang, olesi dengan margarin tipis-tipis, kemudian semprotkan adonan di atas loyang dengan bentuk agak kecil, kira-kira itu sebesar kelereng atau jempol tangan gitu. Cuma karena sepuitnya ini agak besar, jadi hampir segede jempol kaki guys hasilnya. Oke, dan ini dia guys hasilnya. By the way, ini nantinya itu akan saya panggang dengan menggunakan 2 jenis oven yang berbeda, yaitu menggunakan oven tangkring dan oven listrik sebagai perbandingan. Oke, jika menggunakan oven tangkring, panaskan oven tangkring selama sekitar 10 menit. Setelah oven panas, panggang kue sus dengan menggunakan api sedang agak besar atau kira-kira itu di suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 25 menit atau hingga susnya itu menjadi mengembang dan kokoh. 25 menit kemudian, nah setelah kokoh begini segera pindah dengan cepat ke rak atas dan lanjut dipanggang dengan menggunakan api kecil, kira-kira itu di suhu sekitar 130 derajat Celcius selama sekitar 40 sampai dengan 50 menit atau sampai susnya itu benar-benar bebas dari busa dan matang luar dalam. Nah, setelah susnya itu kering dan bebas busa begini, segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Biarkan hingga dingin. Setelah dingin, tuh bisa dilihat kan ya, hasilnya itu garing dan matang luar dalam. Seperti ini guys kriuknya.
Oh, garing banget guys, gila. Oke, sementara jika menggunakan oven listrik, maka panaskan oven listrik di suhu 200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit. Setelah oven panas, panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan karena saya menggunakan oven Mito Fantasi yang panasnya itu super tinggi gitu, jadi kue susnya ini cukup dipanggang di suhu 150 derajat Celcius selama sekitar 25 menit dengan menggunakan api atas bawah. Setelah 20 menit, tuh busanya itu sudah banyak banget ya guys. Agar susnya itu kriuk sempurna, ini nanti susnya itu harus dipanggang hingga busanya itu benar-benar hilang. Jadi emang lumayan memakan waktu dan wajib sabar ya. Nah, setelah 25 menit, selanjutnya turunkan suhu oven menjadi 125 derajat Celcius dan panggang selama sekitar 10 menit dengan tetap menggunakan api atas bawah. Terakhir, agar tidak rawan gosong, turunkan suhu oven hingga 100 derajat Celcius. Kemudian panggang selama sekitar 10 sampai dengan 15 menit masih menggunakan api atas bawah hingga busa kue susnya itu benar-benar hilang dan matang luar dalam. Nah, setelah matang segera angkat. Wah, ini dia guys hasilnya. Sus kering keju super kriuk versi oven listrik sudah jadi. Tuh, kelihatan banget kan ya garingnya. Agar awet renyah setelah dingin, sebaiknya simpan sus kering di dalam wadah tertutup. By the way, jika suka juga kita bisa menambahkan isian sus dengan selai aneka rasa, misalnya selai coklat seperti ini. Caranya, tempatkan selai di dalam piping bag, kemudian lubangi sus kering seperti ini. Dan semprotkan selainya dengan cara seperti ini. Jadi deh, Masya Allah, jika diisi selai begini pastinya itu lebih mantap dan nendang. Tuh, melimpah banget guys coklatnya. Jadi mau diisi coklat atau dibiarkan original seperti ini juga dua-duanya itu sama-sama enak dan bikin nagih ya. Atau diisi glass dengan rasa green tea seperti ini juga enak banget guys. Intinya sih silahkan dikreasikan sesuai selera saja. By the way, walau tanpa menggunakan baking powder juga kue sus ini memang bisa mengembang dan renyah sempurna ya. Yang terpenting kondisi telurnya itu masih fresh dan baru. Kemudian juga ovennya itu sudah dipanaskan sebelumnya hingga benar-benar panas. Cuma kalau misalnya telurnya itu menggunakan telur lama, maka agar meminimalisir kemungkinan gagal, sebaiknya tambahkan sekitar setengah sendok teh baking powder per satu resep. Seperti ini. Catat. Dan seperti ini guys, hasil kue sus yang menggunakan baking powder. Yakin dadi beli banget orang-orang kayak gue teneng ya. Kena iya keren banget pokoknya lah yuk. Untuk penggunaan loyang itu memang wajib dioles tipis-tipis dengan menggunakan margarin secara merata. Karena jika mengolesnya itu kurang rata, maka di bagian pantat kue susnya itu jadi rawan berongga seperti ini. Sementara jika loyangnya itu dioles secara merata, tuh bisa dilihat kan ya, tampilan pantat alias bagian bawah susnya itu jadi mulus dan cantik. Jadi pastikan loyangnya itu dioles margarin tipis-tipis agar hasil kue susnya itu mulus. Tapi juga jangan terlalu tebal ya, karena jika diolesnya itu terlalu tebal, maka kue susnya itu juga jadi rawan bantat. Catat. Untuk pembuatan kue sus ini, walaupun sekilas itu mudah, tapi sebenarnya itu lumayan tricky ya. Terutama itu saat proses memanggang. Saat memanggang, pastikan panggang kue sus hingga benar-benar kering luar dalam. Pastikan juga ovennya itu tertutup rapat, dan kalaupun harus dibuka karena loyangnya itu mau dipindah posisi rak misalnya, sebaiknya pindah ketika kue sus kering itu sudah mengembang sempurna dan sudah kokoh, yaitu kira-kira setelah dipanggang selama sekitar 25 menit. Karena jika salah sedikit di proses memanggang, maka walau sekilas itu terlihat kering dan ketika panas itu juga teksturnya renyah, ternyata setelah dingin hasilnya sus keringnya itu jadi melempem seperti ini. Oh no! Tuh, ternyata memang sus keringnya itu masih belum matang luar dalam ya. Jika sudah terlanjur begini, kita bisa mengatasinya dengan cara dipanggang ulang. Jadi
Panggang kembali sus kering yang sudah melempem, panggang sekitar 5 menit dengan menggunakan suhu tinggi atau sekitar 200 derajat Celcius. Kemudian setelah 5 menit, turunkan suhu menjadi 130 derajat Celcius dan lanjut dipanggang sekitar 5 menit atau hingga susnya itu benar-benar matang luar dalam. Dengan teknik tersebut, insya Allah kue sus yang sudah melempem itu bisa kembali renyah dan garing seperti ini guys. Wow, amazing. Oke guys, demikian tadi cara membuat sus kering keju mini ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.